Trump terbukti berapa kali dia serang Alphabet, saham Google turun, teman-temannya beli, besoknya naik. Hey sahabat kece, nama pengusaha Indonesia, Mardigu Wawik Prasantyo, belakangan ini makin populer. Hal ini lantaran video-videonya di YouTube yang banyak ditonton netizen. Pengusaha yang dijuluki Bosman Sontoloyo ini juga kerap mengupas bagaimana masa depan ekonomi bisnis dan negara di tengah wabah corona. Bahkan ia tak segan mengungkap kemungkinan perang antara China versus Amerika Serikat pasca pandemi corona. Videonya yang dikemas dengan naratif blak-blakan berhasil mengundang banyak orang dan kini namanya pun melambung dan memiliki banyak penggemar. Pemikiran-pemikiran Mardigu banyak yang bilang sangat brilian dan jarang dimiliki masyarakat Indonesia. Ya, namanya kembali mencuat di podcast Deddy Corbuzier berkat teori konspirasi corona. Terlebih saat pandemi virus corona, analisa-analisa Bosman cukup digemari warganet di Indonesia. Di podcast Deddy Corbuzier, Mardigu kembali membahas soal fenomena di balik virus corona. Corona jelas konspirasi. Saya jelaskan, Bosman Mardigu Sontoloyo WP. Demikian judul video yang baru 1 jam diupload, sudah ditonton lebih dari 200.000 viewer dan mendapat lebih dari 7.000 komentar. Lalu siapa sosok Mardigu? Walau tokoh terkenal, profil sosok Mardigu justru tak ditemukan di Wikipedia. Beberapa waktu lalu, entah dengan alasan apa, Wikipedia tiba-tiba menghapus profil Mardigu di situs mereka. Untuk mengetahui lebih dalam tentang sosok Mardigu, berikut sederet fakta pria berjuluk Bosman Sontoloyo. 1. Pengusaha kaya. Mardigu adalah pengusaha 32 perusahaan skala nasional dan regional. Mardigu memiliki usaha di antaranya di bidang oil dan gas. Pendapatan Mardigu di bisnis ini diklaim mencapai 200 juta US dollar. Mardigu adalah owner PT Titis Sampurna, Narapati Mine, dan Mental Clinic. Bahkan disebut, jika Mardigu mematikan aliran gasnya ke Singapura, maka separuh negara itu akan gelap gulita. 2. Berjiwa sosial. Tak banyak pengusaha yang mau menghamburkan uangnya untuk kegiatan amal. Namun Mardigu justru banyak membantu anak yatim di Indonesia. Mardigu adalah founder Rumah Yatim Indonesia yang saat ini menaungi kurang lebih 10.000 santri di seluruh Indonesia. Sebagai pengusaha muslim, Mardigu yakin jika dalam diri anak yatim piatu tersimpan harta karun. 3. Pakar mikroekspresi. Mungkin sebagian besar orang mengenal Mardigu sebagai seorang pengusaha. Namun siapa sangka jika latar belakang keilmuannya sebenarnya adalah seorang pakar micro-expressions. Hal itulah yang menjadi alasan dia menjadi salah satu pengamat teroris di tahun 2005 hingga 2010. Dia kerap muncul di media sebagai pengamat teroris ketimbang sebagai seorang pengusaha. Mardigu mengaku sudah mewawancarai lebih dari 400-an teroris, salah satunya adalah Nurdin M. Top. 4. Pernah bikin Bill Gates salah tingkah. Siapa yang tak mengenal Bill Gates? Pendiri Microsoft ini disebut-sebut sebagai orang terkaya di dunia. Kekayaannya diperkirakan mencapai 1.000 triliun lebih atau setara dengan APBN negara kita. Sekitar Mei 2008, Bill Gates untuk pertama kalinya mengunjungi Indonesia. Pada suatu momen, ia bertemu sejumlah pengusaha tanah air untuk sekedar tanya jawab dan berbagi. Pertemuan itu dihadiri seratusan pengusaha dan dikemas dalam bentuk acara makan malam. Salah satu pengusaha yang beruntung mendapat kesempatan itu adalah Mardigu Wawik. You could never be like Andrew Carnegie. Demikian pertanyaan Mardigu. Pernyataan yang sangat canggung ini. Saya membacanya beberapa kali tentang pertanyaan ini dan itu membuat saya tidak nyaman. Begitulah jawaban Bill Gates. Ternyata Andrew Carnegie adalah idola Bill Gates. 5. Penganut MMT. Dalam pandangannya tentang kebijakan moneter, Mardigu mengaku anti IMF dan Bank Dunia. Mardigu juga menentang dolar sebagai mata uang dunia yang dicetak semau-maunya tanpa oleh Amerika sejak 1971. Mardigu bahkan mendorong pemerintah untuk mencetak uang, printing money, berdasarkan proyek. Konsep ini disebut Mardigu sebagai Modern Monetary Theory atau MMT. Saat ini Mardigu sedang menggagas uang digital Seronium yang bisa jadi merupakan cryptocurrency pertama Indonesia. Namun kabarnya usaha Mardigu tersebut ditentang Bank Indonesia hingga tak dapat izin. 6. Penulis buku. Helmi Yahya menyebut Mardigu sebagai sosok yang lengkap.
Pasalnya tak hanya sebagai pengusaha, pria asal Jawa Timur ini juga seorang motivator dan penulis buku. Sederet buku Mardigu memang bicara tentang bisnis. Salah satu karyanya yang menjadi bestseller adalah Sadar Kaya. Namun tak hanya soal bisnis, dia juga merupakan seorang penulis novel. 7. Kritis ke pemerintah Jokowi. Sejak 2016, Mardigu mulai bersuara lantang mengkritik pemerintah Jokowi. Mardigu mengkritik kebijakan ekonomi Indonesia yang dianggap terlalu condong ke China. Salah satu kementerian yang dikuliti Mardigu adalah Kementerian BUMN yang saat itu dipimpin oleh Rini Sumarno. Kini Mardigu gencar lagi mengkritik pemerintah Jokowi dalam menghadapi pandemi corona. Kekritisan Mardigu inilah yang membuatnya disukai, sekaligus dibenci banyak orang.